Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdapatan di kesempatan kali ini di gelaran Bawah Panderan. Itu saja yang kita gelar saban hari Senin dari pukul 15 sampai dengan 16. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami ingin memenderakan masalah mengenai produk-produk halal yang dihasilkan oleh UMKM. Bagaimana proses akhirnya mereka bisa mendapatkan sertifikat halal ini dari yang atau instansi yang terkait. Nah, sebagaimana biasa nanti kita akan juga membuka telepon untuk Anda, tapi sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu untuk pendamping dari proses produk halal ini ada Ahmad Bahruni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Pak ya. Ya. Oh ya, di kesempatan kali ini juga kami hadirkan ada ibu-ibu dari UMKM yang tentunya ingin memperkenalkan juga produk-produknya di kesempatan kemarin ini. Dan ini ada Ibu Liz Nur Marliana, betul Pak? Marlina, maaf. Atau biasa disapa dengan Ibu Marlin. Karena Pak, saya biasa juga nyebutnya Ibu Marlin, lebih akrab. Iya. Akrabnya begitu. Dan juga ada Ibu Munjiah dari UMKM juga Bu ya. Apa kabar Bu? Oh iya. Nah, kita akan lanjutkan ini pembicaraan kita kali ini. Nah, ini Pak Ahmad Bahruni. Sebelumnya kita ingin tahu dulu Pak, Bapak sebagai pendamping proses produk halal ini seperti apa Pak? Maksudnya pendamping ini Pak? Ya, terima kasih. Proses pendamping proses halal itu adalah yang pertama itu kita kan memberitahukan dulu kepada para UMKM. Nah, setelah itu kita beritahukan ini loh dari pemerintah ada peraturan atau undang-undang yang mana mewajibkan semua pelaku usaha khususnya makanan dan minuman mereka itu wajib mempunyai sertifikat halal. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah mereka mengerti bahwa adanya kewajiban tersebut, yang pastinya kami ajak. Nah, kita bawai kan, artinya apakah mereka mau atau bersedia untuk membuat sertifikat halal tersebut. Nah, kalau mereka mau, itu langsung kita dampingi nanti. Jadi kita dampingi itu dari dari pemberkasan, syarat-syarat itu berkas segala macam, kemudian nanti kita survei. Nah, kemudian kita kawal verifikasi sampai di Jakarta dan nanti setelah terbit kita antarkan ke tempat mereka masing-masing. Nah, jadi pada intinya pendamping itu adalah mendampingi para pelaku usaha agar mereka lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Nah, sebab biar bagaimanapun masyarakat kita ini kan banyak yang tidak ada tahu kan. Artinya sertifikat halal itu apa sih? Nah, andai kata mereka paham pun di mana bolahnya kan? Nah, itu. Nah, jadi kami sebagai pendamping artinya mendampingi dalam proses pembuatan atau penerbitan sertifikat halal tersebut. Ya Pak, tadi ada kata bahwa ada yang kadang mau, memang ada Pak? Banyak. Alasannya apa mereka Pak? Jadi kalau di lapangan itu, karena kita kan sebagai pendamping ini pala sifatnya jemput bola. Nah, jadi kita sosialisasi ke masyarakat ya, khususnya yang berisi usaha kan. Nah, jadi ya mungkin kita tergantung anunya juga lah, tergantung SDM masing-masing itulah. Nah, jadi ada juga yang bersedia dengan senang hati lah, tapi ada juga yang menolak. Nah, jadi rata-rata kalau yang menolak itu kalau ulun ambil kesimpulan, mereka itu berpatokan ada apa juga katanya pakai surat-suratan. Nah, ini bahan yang aku jual ini dijamin 100% halal. Nah, dan sebagian juga ada juga beralasan selama ini katanya tanpa sertifikat halal pun makananku atau minuman yang kujual ini lancar-lancar aja, payu-payu aja itu. Nah, itu. Jadi ya tapi kita sifatnya kada memaksa. Nah, artinya kalau mereka bersedia kita bantu dengan sepenuh hati, nah tanpa bayar. Nah, jadi kalau untuk UMKM tanpa bayar, gratis. Nah, tapi kalau yang tidak bersedia ya kita tidak maksa kan. Artinya cuma ya nanti mungkin risiko tanggung sendiri lah.
Karena dalam peraturan pemerintah itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu yang mana oleh pemerintah semua makanan yang beredar di Indonesia, baik minuman, makanan, malah sampai kosmetik segala macam itu wajib punya legalitas halal itu tadi. Ya, berlabelkan halal. Gitu iya, berlabelkan halal. Nah, tentunya kalau peraturan itu tidak ditaati lah atau dilanggar, tentunya nanti ada sanksinya kan. Nah itu, okay. Sanksi yang diberikan itu apakah produknya nanti tidak boleh beredar atau seperti apa, Pak? Kalau sanksinya itu mungkin kalau yang pasti itu masih belum ada lah. Cuma kalau saya dengar itu, kalau ulun dengar itu, yang pastinya yang pertama itu mungkin dapat surat peringatan dulu lah. Nah, dapat surat peringatan dulu. Nah, kemudian ya mungkin nanti ada SP1, SP2 kan. Nah, dan kalau memang diberi peringatan itu tidak mau mengolah juga lah sertifikat itu tadi, nah tentunya nanti sanksi yang paling berat itu produk mereka tidak boleh beredar. Nah itu artinya ya tidak boleh beredar, artinya kan istilahnya legal lah, ilegal. Nah khususnya mungkin produk-produk yang beredar itu di pasar-pasar modern kan. Nah karena di pasar modern biasanya kan pemerintah lebih mudah untuk mengawasi kan. Nah itu enggak. Oke, Pak. Nah ini kan berarti bubuhan dari sampean ini kan melakukan pendampingan gitu ya, kan. Nah upaya apa yang dilakukan Pak kepada mereka-mereka yang mungkin katakanlah masih belum mengerti jadi mereka tidak mau tadi Pak. Upaya yang bubuhan sampean lakukan itu apa Pak? Memang kita kadang tidak cuma sekali dua kali lah menawarkan dengan UMKM lah atau dengan pelaku usaha. Artinya kita dengan bersabar hati lah. Nah kadang kita langsung kita datangin ke tempat usahanya. Nah kalau kita tahu nomor HP-nya kita beritahu lagi lewat HP kan, lewat chat itu. Nah yang jelas itu kita selalu memberi pengertian kepada pelaku usaha tersebut. Artinya kita berikan gambaran. Nanti kalau produk Bapak Ibu itu nanti mempunyai legalitas halal, tentunya kan pasar mereka itu kan lebih luas lah. Nah lebih luas lah. Artinya mungkin kalau kemarin-kemarin tidak bisa masuk ke pasar modern, nah kalau sudah mempunyai legalitas halal atau label halal itu insya Allah mereka pasti menerima. Nah dan yang kedua juga dari segi legalitas di mata pemerintah kan sudah aman. Nah karena itu tadi ada undang-undangnya lah. Jadi kalau usahanya aman itu kan berarti dalam berusaha itu kan lebih mudah itu. Nah lebih mudah. Ya pokoknya banyak lah istilahnya faktor-faktor keuntungan yang apabila mereka itu mau membuat sertifikat halal itu tadi. Ya berarti ada gitu ya sebagian daripada mereka yang masih belum membuat Pak. Memang kalau kita berbicara masalah retail modern itu memang mereka mengharuskan ada label halal dan juga ada pernyataan untuk luarsa dan tidak luarsa. Itu baru boleh masuk ke retail modern gitu kan. Nah, kalau dibandingkan Pak, yang mereka yang kita tidak menyebutnya ilegal Pak, katakanlah yang sudah mau diajak bekerja sama untuk dibuatkan sertifikat halal dan tidak halal ini sebanding tidak Pak orangnya Pak? Kawan-kawan para pelaku usaha yang sampai saat ini Pak ya. Jadi kalau sampai saat ini ulun pernah bertanya ke dinas perizinan lah dan juga UMKM juga dinas perdagangan. Jadi kawan-kawan atau saudara-saudara kita pelaku usaha itu khususnya makanan minuman itulah itu kalau yang terdaftar di pemerintah itu ada sekitar 40.000 sekian yang terdaftar itulah ya. Cuma yang sampai saat ini sampai awal Mei kemarin yang baru membuat sertifikat halal itu di Kalimantan Selatan lah, bukan Banjarmasin, di Kalimantan Selatan karena data itu kebetulan saya lihat Kalimantan Selatan. Sekalsel. Jadi itu tidak sampai separuhnya. Jadi kalau tidak salah itu sekitar 4.000 saja itu. 4.000. Nah, jadi kalau dibanding dengan yang belum mempunyai legalitas halal itu masih banyak yang belum itu. Nah, jadi masih cukup banyak. Nah, itu.
Jadi ya mungkin kita tidak bisa juga menyalahkan penuh kepada pelaku usaha lah, karena mungkin pelaku usaha ini ya sebagian banyak ada tahu juga bahwa ada peraturan yang mewajibkan sertifikat halal itu memang wajib untuk mereka. Makanya ini ulun pribadi lah sebagai pendamping halal itu sangat berterima kasih nih dengan Prima TV ini. Nah ini kan secara tidak langsung ini memberitahukan kepada pemirsa lah atau penonton bahwa ini loh pemerintah punya peraturan, artinya setiap produk makanan dan minuman itu wajib mempunyai legalitas halal itu tadi. Nah itu. Berarti cukup panjang lagi perjuangan Pak untuk menciptakan hal yang ya paling tidak mereka jadi nyaman berusaha karena kan ujung-ujungnya karena sampai sampaikan tadi bahwa lebih dari separuh tadi ternyata yang masih belum. Itu Pak, yang terdaftar. Iya. Nah, kalau yang pengusaha atau UKM yang belum terdaftar itu mungkin lebih banyak lagi itu. Iya. Sebab rata-rata setiap ulun yang mendampingi yang bersedia itulah. Nah, jadi kalau yang bersedia itu kan tentunya mereka harus memenuhi persyaratan itu, misalnya ada KTP kan. Iya. Nah, kemudian salah satunya itu ada syaratnya itu izin usaha. Kalau sekarang NIP namanya itu, NIB. Nah, jadi rata-rata, alhamdulillah sampai sekarang ini ulun ada sekitar 400-an UKM sudah yang ulun dampingi, artinya sudah terbit sertifikatnya, sudah lebih 400. Jadi sekitar 400 itu boleh dikatakan 80% saat mereka mendaftar tidak punya NIP, tidak punya izin usaha. Oh, berarti ada kendala di sana Kak Pak? Mereka jadi yang katakanlah yang belum tadi untuk melakukan pengurusan ini? Tidak juga, karena apa? Karena salah satu syarat itu kan ada NIP Pak ya. Nah, andai kata pelaku usaha itu tidak ada NIP atau izin usaha, itu kami yang bikinkan. Nah, kami yang bikinkan. Nah, cuma yang maksud ulun itu tadi kan antara yang sudah berizin terdaftar di pemerintah dengan tidak itu kan kelihatannya itu lebih banyak di di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini lebih banyak yang masih belum punya izin. Nah, belum punya izin. Sedangkan yang sudah terdaftar yang punya izin yang sekian puluh ribu itu tadi kan, yang baru bikin sertifikat halalnya cuma 4 ribuan. 4 ribuan. Nah, jadi kalau saya saya lihat itu mungkin yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar di pemerintah itu mungkin kira-kira 2-3%-nya nggak nyampe yang baru bikin sertifikat halal itu tadi. Nah itu. Ya sementara pemerintah lagi gencar-gencarnya Pak. Iya. Sampai memberikan pengurusannya gratis gitu Pak. Iya, Inge. Jadi ini sejak tahun berapa Pak Pian melakukan hal ini Pak? Ulun berkecimpung di pendampingan halal ini sejak tahun 2022. Nah karena kan pemerintah sebenarnya kan undang-undangnya kan 2014 kan sudah disahkan itu. Nah, cuma yang istilahnya agak digalakkan benar-benar oleh pemerintah itu mulai tahun 2021 setelah COVID itu kan. Nah, itu waktu itu di launching resmi oleh Pak Jokowi saat itu. Nah, artinya ini masalah sertifikat halal ini benar-benar kita fokus ke sini. Nah, setelah itu tahun 2022 kami yang bekerja di Kementerian Agama. Karena waktu itu kan kantor BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal itu kan berada di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi saat itu dari Menteri Agama ada himbauan kepada mereka yang bekerja di Kementerian Agama untuk menjadi pendamping halal. Nah, jadi ya tapi waktu itu sifatnya tidak wajib, siapa yang mau aja. Nah, jadi kebetulan ulun juga bersedia saat itu diadakan pelatihan beberapa hari saat itu. Nah, setelah kita sudah mengerti, mendapatkan sertifikat pelatihan itu tadi, baru kita terjun ke masyarakat tadi. Nah itu, jadi mulai tahun 2022 itu sudah menjadi pendamping halal sampai sekarang. Nah ada kendala lah Pak, kira-kira dari tahun 2002 itu kendalanya seperti apa gitu loh Pak? Dalam artian sampai sekali lagi ada mereka yang masih sampai ini yang kada bisa sertifikat. Sebenarnya kalau kendala yang berarti itu kada ada juga sebenarnya lah. Nah, artinya setiap aktivitas atau pekerjaan itu ya lumrah lah. Kalau ada istilah enak atau kada enak, nyaman kada nyaman itu lumrah kan. Yang penting kita kan mencintai dengan pekerjaan tersebut. Jadi kendalanya itu cuma aja respon masyarakat itu aja kendalanya. Nah, jadi ya tadi
ada juga, boleh dikatakan banyak juga yang sudah kita beri pengertian, sudah kita beri apa itu janji-janji manis, bukan manis apa istilah, artinya ini loh Pak Bu, kalau pian bersedia, ini istilahnya pian duduk manis saja di rumah. Nah, artinya beliau yang bersedia itu tadi, dia cukup cukup memberi data beliau KTP, yang pasti KTP lah. Nah, kalau izin usahanya tidak ada, nanti kami yang bikinkan. Nah, itu. Kemudian beliau memberitahukan bahannya apa, kemudian cara pengolahan apa, variannya apa, udah nanti kita janjikan survei. Setelah survei, udah nanti kita input. Setelah itu tinggal nunggu aja. Nunggu selesai dari kantor BPJPH di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya itu kendala yang berarti itu yang dalam artian di lapangan itu yang membuat kita boleh dikatakan mungkin seperti yang Pian bilang itu kendalanya itu respon dari masyarakat itu aja. Nah, itu kesadaran mereka untuk membuat sertifikat halal itu tadi. Ya, berarti kembali ke kemauan mereka. Nah, itu kemauan mereka, apakah mereka mau diajak untuk maju atau itu. tidak kan? Karena iya. ketika ini dikatakan sudah mempunyai sertifikat, berarti kan maju itu kan lebih mudah. Ya. Apalagi untuk masukan seperti lagi tadi kan, masukkan ke pasar-pasar itu kan lagi nyaman, Pak. Iya, lagi seperti itu. Nah, di depan kita kali ini sudah ada terpajang beberapa produk-produk ini hasil daripada olahan UMKM. Dan juga di sini ada 2 orang tadi yang kita sampaikan sebagai pelaku usaha UMKM. Dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya setelah yang satu ini. Bahwa BPD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran Saban hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Pandiran kita di kesempatan Kamarian ini. Nah, kali ini sekarang kita berbicara mengenai produk-produk yang terpampang lah di meja kita kali ini. Tentunya kita ingin tahu kapan mereka sudah berlabel halal, apakah mereka memang kesulitan ataukah tidak. Sebenarnya penjelasan oleh Pak Ahmad Baharuni tadi bahwa mereka ternyata tidak ada yang kesulitan gitu untuk diajak membuat sertifikat ini. Nah, ini kita ke Ibu Merlin, Bu Merlin. Bu Merlin, rasanya produk apa yang dipasarkan di sini, Mbak? Di sini ada sambal ya. Produk lombok sambal itu ada 5. Satu lombok sambal bawang putih yang bagi tidak suka ada terasi ya. Kemudian ada sambal pete ya. Masyarakat kita khususnya ibu banyak juga suka makan pete. Betul. Kemudian ada baby cumi ya yang lagi tren juga ya, banyak di pasaran. Kemudian ada ebi yang saya buat. Kemudian limau kuit khas kita. Wah, tuh. Berarti ada 5 produk yang dipasarkan Bu Merlin ini untuk menyamani makanan lah gitu, Bu. Iya. Oh ya, Bu, ini sejak kapan, Bu, ini diproses untuk produk halalnya ini, Bu? Sebenarnya gini, saya awalnya belum pakai halal waktu itu. Sudah mencoba mencoba itu begini, karena teman-teman kan setiap saya ngulak sambal selalu suka ya, jadi kalau ada acara atau apa, Bu Merlin aja yang buat sambal. Nah, akhirnya saya terpancing, kenapa saya tidak mencoba satu produk gitulah yang dimana ibu-ibu suka, apalagi sekarang ini kan globalisasi ini, ibu-ibu kalau jarang di rumah yang sering bekerja maunya praktis. Jadi akhirnya ada sambal di meja. Nah, disitulah akhirnya saya terpikir. Awalnya saya tidak tahu juga bagaimana saya harus ada NIP ya, kemudian saya harus ada izin halal. Saya tetap buat, tapi lewat teman ke teman. Nah, alhamdulillah produksi ini saya pernah juga sampai ke Lombok, sampai ke Bali. Jadi saya pernah pada waktu itu minta tolong sama teman, saya pasarkan ini, bantu dijualkan, Pak. Dan alhamdulillah 100 saya habis. Ya. Tapi
ada sesuatu juga yang membuat saya terpancing pada saat itu saya menjual di Banjar ya dengan teman-teman juga alhamdulillah laris juga. Tapi ada satu teman, Bu, kok nggak ada izinnya, kok nggak ada halalnya, tergetak saya. Waduh, takut juga ini. Saya memang saya buat ya, saya dalam arti cara membuatnya pun higienis ya, nanti saya ceritakan caranya. Jadi setelah itu saya ada satu teman nelpon, Bu Mehlin coba deh di ini dengan Pak Barudin di izinnya sampai ini semua beres sama beliau. Oh iya, coba saya mau ketemu beliau. Alhamdulillah beliau datang ke rumah dan tanpa membujuk saya, beliau baru ngomong saya sudah langsung nyambut. Karena memang harapan saya seperti itu ya. Jadi saya bilang tolong Pak, gimana caranya saya bisa memasarkan yang lebih luas lagi ya. Selama ini kan kebetulan saya ke antara teman karena saya banyak ikut organisasi ya, tanpa harus ke masyarakat, saya teman-teman sendiri udah banyak ya. Sudah. Jadi akhirnya dengan adanya halal dan NIP, saya lebih merasa lega ya. Jadi enak. Lebih saya power saya menawarkan kemana-mana ya, lebih yakin gitu, lebih yakin benar. Nah jadi di sini pun saya tidak harus benar-benar dari cara pengolahan ya. Waktu pengolahan itu saya harus mencuci lombok ya. Lombok itu 2-3 kali harus dibersihkan. Kemudian lombok itu pun tidak boleh ada yang basah lembek ya. Jadi kita beli dari pasar sudah lembek itu kita buang. Kemudian ada cacat hitam kita buang ya, bahkan misalnya nih sekilo mungkin kita buang 1/4 misalnya, nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus ya. Itu satu. Kedua, pada saat kita masak pun jangka waktunya saya cukup lama, bisa 1,5 jam sampai 2 jam saya sampai di pemanas, karena kan saya pakai kuali besar gitu. Nah ketiga juga pada saat tuba ini yang sebelum dimasukkan itu harus benar-benar higienis ya, dalam arti pada saat saya beli di toko saya harus cuci bersih, kemudian saya jemur ya, jemur di sinar matahari supaya bukan hanya dilap saja, karena itu juga percikan air juga kita masak bahaya, bisa membuat basi ya. Nah ketahanan ini saya banyak buat itu, lebih banyak saya kasih minyak ya, minyak goreng, yang saya kasih juga gula ya, itu yang membuat ketahanan sambal itu kuat. Jadi saya tanpa tambahan pengawet, dan ketahanan ini bisa 2 bulan di ruang terbuka di meja makan, kemudian di kulkas itu bisa 6 sampai setahun ya. Cukup lama, saya sudah coba sampai saya cuma ya kulkasnya pun harus jangan kulkas yang terlalu penuh bahan makanan ya, nanti dia dinginnya kurang. Ini kan berarti ada mempunyai rasa keyakinan awalnya, Bunda. Ya. Karena kita membuat sudah higienis. Apapun yang kita lakukan semua dalam keadaan bersih. Nah, bermula dari keyakinan itulah berarti kita kan rasanya berpikir untuk tidak perlulah membuat izin-izin segala gitu kan, untuk ada sertifikat halal, karena kita juga yang kita buat kan halal. Itu yang kita buat. Nah, akhirnya tergerak dengan adanya seorang teman tadi, Bunda, yang mengatakan ini akhirnya seperti itu. Nah, ketika bersertifikat halal gimana, Bu? Ya tadi saya merasa memasarkan, hari ini pun saya bisa memasarkan ya. Iya. Kebetulan ada acara nih, saya cuma titip nih 50 botol, tolong. Iya. Saya tidak perlu harus berkuar-kuar enggak. Iya. Ya. Saya tinggal telepon, mau 5 ini kira-kira yang mana mau, Bu? Nah, mereka dengan saya mungkin ada perasaan teman ya, sungkan. Boleh ada, Bu, 2, boleh juga 3. Iya. Nah, cukup di telepon aja ya. Jadi kebetulan teman yang tidak kenal pun apa itu sambal. Nah, terkadang saya misalnya dia beli 2, kamu saya kasih deh ini. Ya, jadi kita jangan pikirkan untung dulu ya. Selalu mencoba memberi orang lain ya. Jadi paling tidak ini secara langsung kita untuk memperkenalkan dulu ya produk yang kita ini. Kadang-kadang kan orang ketika sudah merasa itu, Pak, ini nyaman, akhirnya orang nyari gitu, Pak. Nah ini kan ketika orang nyari, ini kan perlu ada dipasarkan juga, Bu. Sudah adakah ditaruh di pasar-pasar atau di tempat? Selama ini saya belum ya. Bu ya. Yang saya pasarkan teman-teman pun terkadang habis ya.
misalnya kayak kemarin saya buat 100, ini tinggal sekitar 15 sudah habis. Sudah habis. Ya, 2 hari. Ya, jadi saya mencoba lagi 100 lagi buat. Iya. Oh, jadi step by step lah. Ya, saya lebih baik begitu. Saya tidak mau menimpa terlalu lama. Iya. Ya, misalnya tanggal 15 saya kerjakan, kemungkinan setengah bulan saya bikin lagi. Iya. Oh, ya, jadi katakanlah tidak kejar target ini ceritanya, tapi yang penting produk ini tetap terus bergulir, Pak. Tetap terus bergulir, jadi tidak perlu ada target-target lah seperti itu. Betul. Oh iya, Bu. Kalau untuk namanya apa nih, Bu? Saya panggil nama Duta Marlin. Ya. Duta itu artinya keliling. Iya, ya, betul. Dengan niat keliling ada. Kemudian Marlin nama saya. Iya, betul. Ya, jadi dan di sini ada logo wajah saya, walaupun di sketch ya. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah lihat, oh Bu Marlin ini ada apa ya. Karena faktornya itu yang utama buat saya karena teman banyak. Betul. Nah, Bu, ini kan kita kembali lagi kepada sertifikat. Dari sertifikat ini nih, waktu pembuatan itu memang dilihat dari Pak Bahrunika, Bu, cara pengolahannya atau bagaimana, Bu? Iya, beliau datang. Ya, beliau ngelihat cara saya mencuci, kemudian masak di dapur ya. Terus sudah itu foto-foto, beliau juga foto semua. Ya. Jadi bahan-bahannya pun dilihat. Apa yang di ini sama Bu Meli, ada gula merah, ada gula putih ya, ada bawang putih. Seperti itu. Itu mungkin sebagai bahan untuk laporan ya, Pak ya? Okay. Nah, jadi bahannya apa, kemudian foto proses bagaimana, nah kemudian mereknya apa. Nah, jadi semua yang ditanyakan di aplikasi penginputan itu harus kita isi. Nah, jadi kita nggak bisa direkayasa nggak bisa. Nah itu. Dan yang pasti itu kan sama pelaku usahanya ya, pemilik usahanya kita harus ketemu dan harus foto bareng ini. Nah, untuk dikirim tadi mana? Iya, untuk dikirim ke BPJPH Jakarta itu tadi. Iya, tapi Ibu Merlin tadi kan malah beliau yang jemput bola gitu, Pak. Iya. Karena beliau ingin produk ini aman dan juga orang yang ada di luar sana merasa nyaman juga untuk mencoba memakan ini kan, berarti kan cukup mudah gitu Pak untuk melakukan sertifikasi ini, Pak. Iya. Nah, Bu Merlin ketika melakukan sertifikasi ini berapa lama Pak waktunya, Bu? Sebenarnya nih bahan kan sudah saya saya sudah jualan ya. Cuma waktu yang halal ya Pak ya, surat menyurat kalau nggak salah 3 bulan ya Pak. 3 bulan. Ya sekitar itu. Nah Pak, dalam rentang waktu itu ini di off dulu kah Pak atau gimana Pak? Oh tidak. Tidak? Ya, tetap jalan aja? Karena untuk kewajiban sertifikat halal ini oleh pemerintah lah, kemarin itu kan pemerintah merencanakan Oktober 2024. Nah, sebelum Oktober 2024 itu kan ada istilahnya mungkin ada wacana lah, karena dilihat di masyarakat itu kan, masyarakat kita ini khususnya pelaku usaha itu tadi banyak yang masih belum mempunyai sertifikat halal. Nah, jadi oleh waktu itu lembaga organisasi yang ada hubungannya dengan UMKM lah kemudian mengajukan usul kepada pemerintah lewat Menteri Perdagangan kan, artinya ini tolong dievaluasi, artinya tidak bisa dipaksakan di Oktober 2024. Nah, oleh pemerintah itu dimundurkan ke Oktober 2026 yang akan datang. Nah, setelah nanti kewajiban itu memang benar-benar diberlakukan lah. Nah, jadi yang pasti kalau yang dalam proses mungkin itu masih aman, artinya orang ini belum punya tapi sudah proses. Nah, cuma yang tidak aman itu tadi, yang mungkin nanti dapat sanksi atau teguran itu yang mereka memang belum sama sekali. Nah, artinya yang menolak itu tadi. Nah, itu yang mungkin nanti yang boleh dikatakan tidak aman nanti. Nah, apakah nanti apa sanksinya kan? Nah, tapi kalau seperti yang Bapak tanyakan tadi, artinya kalau mereka sudah proses lah, itu insya Allah ya, artinya tetap jalan itulah usahanya. Jadi walaupun dalam proses tadi usaha ini tetap jalan. Dan itu berlaku nanti di Oktober 2026. Nah, artinya kalau sekarang ya aman-aman aja, yang belum punya pun nggak masalah.
Karena kan undang-undangnya nanti diberlakukan mulai Oktober 2026 nanti. Nah itu enggak. Nah, ini kan kemudian udah merasa nyaman juga dengan adanya pemasaran produk ini ketika mempunyai sertifikat. Nah, itu kan ketika nyaman. Dengan teman-teman pun nyaman untuk memasarkan. Langkah selanjutnya apa Bu yang dilakukan? Saya suka buat acara ya, misalnya event-event. Setiap di event itu mungkin akan saya promosikan ya, secara gratis saya berikan ya. Jadi setiap tamu datang saya kasih satu tube ini, satu botol plastik ini untuk tamu-tamu. Jadi dia mencoba. Nah nanti kan pasti bertanya, oh ini rasanya enak. Nah, akhirnya ada berminat untuk membeli. Kita nggak apa-apa, buang dulu. Iya, buang dulu istilahnya. Ya. Nah, kita berbagi dulu. Nah, disitulah sebenarnya yang lebih cepat daripada saya tidak pernah menaruh ke oleh-oleh ya. Kemudian jual ke pasar. Alhamdulillah belum. Ya. Tapi untuk langkah ke depan mungkin ada nanti Bu yang ingin seperti itu. Ya. Jadi karena produk seperti ini pun kita harus hati-hati ya, kena matahari dijemur tidak boleh. Oh, ya. Seperti itu. Ya, kena matahari itu makanya saya uji coba juga ya. Di ruang ber-AC gitu. Ya, ruang yang AC aman ya. Ruang yang kita rumah pun aman masih. Tapi kalau dijemur di matahari berhari-hari sampai berapa hari bisa bahaya. Ya, tetap akan ada jamur. Bukan hanya produk saya, semuanya. Ya. Oh berarti ini kalau untuk disimpan di freezer aman Bu ya berarti? Aman. Lebih aman gitu? Ya. Oh, makanya saya bilang kalau mengambil pada saat kita makan gunakanlah sendok yang bersih. Oh, ya. Khusus lah kata sendok jangan. Jadi boleh sendok apapun boleh, cuma yang bersih. Iya. Karena nanti habis kita makan kita ambil di situ, itu yang menyebabkan juga jamur. Ya. Iya, betul. Jadi usahakan bersih satu, kedua, habis itu dibuka, tutup, masukkan di kulkas lebih aman. Itu lebih aman. Ya. Ya baik. Nah ini kita ke produk yang satunya Bu ya. Kita ke produk yang satunya. Di sini sudah ada juga bergabung Ibu Munjia Bu. Bu Munjia sudah berapa lama Bu bergelut di dalam UMKM ini Bu? Untuk keripik pisang sudah hampir 2 tahun. Dan untuk keripik pisang 2 tahun. Iya. Kan keripik pisang dulu. Oh awal mula. Awal mula. Jadi produk pisang awal mulanya beli di pasar 2 sisir kah kayak Torong Banjar. 2 sisir. Terus dibikin keripik, langsung ditawarin ke teman-teman habis 1 hari. Akhirnya besok inisiatif beli 1 tundun. Oh, setundunan itu, wah banyak itu Bu. Iya. Ada 8 kah kalau ke 10 itu. Akhirnya 1 minggu habis lagi. Jadi saya pikir inisiatif mau taruh-taruh ke toko-toko atau kios-kios gitu nah. Jadi pas tuh inisiatif beli langsung 3-4 tundun kalau kada salah. Proses terus tuh kita kan tawarin tuh toko-toko, kios-kios. Bu tolong Mbak bisa lah nitip keripik pisang. Akhirnya oh bisa Bu. Ini Bu kalau saya nanti saya di sini lagi kurang lebih 1 minggu. Kalaunya dalam 1 minggu tuh lewat kan saya takutnya kalau obah itu rasa. Nah, jadi saya targetkan ke tiap toko-toko tuh 1 minggu jatahnya untuk 10 keripik dalam satu kios. Betul. Jadi sampai sekarang ini sudah 200 toko. 200 toko sudah. Berarti untuk seputaran Matapura Banjarbaru dulu. Oh, untuk seputar Matapura Banjarbaru. Ya, alhamdulillah. Berarti Banjarmasin ditinggal Pak? Belum sempat. Karena itu masih kurang Pak Ay, kadang stok kita nih masih kurang. Oh, kurang bahan. Tenaganya kayak kurang ya, stoknya kan jelas itu bahan kadang pisang ini Pak Ay kadang kosong. Nah, jika kita menjaga kualitas, kalau pisangnya bagus kita ambil. Kalau kayak pisang kata orang tuh paraman kah curang. Oh, kada boleh nah, itu. Karbitan. Karbitan. Nah, kami kan ngambil. Oh. Jadi pisangnya tuh kalau tua betul, tua di pohon. Terus tuh itu di dalamnya kadang ada virus. Hitam-hitam kayak apa itu? Pokok kayak benang-benang tuh kami kadang ngambil. Jadi kami potong dulu pisangnya dilihat bagus kada. Jadi benar-benar seleksi Bu. Iya, harus kayak itu untuk kualitasnya. Jadi kan kita pilih-pilih pisangnya harus yang tua, yang matang di pohon, maksudnya yang pohon.
Bukan Jadi, yang kalau di karbit itu kan tuh dipaksa. Iya, paksa masak. Jadi Gitu. nanti hasilnya tuh rasanya tuh kayak hambar tuh loh, Pak. Oh. Bukan iya. manis. Hmm. Kalau tua di pohon manis, Pak. Biarpun kadang kita kasih apa-apapun, kita kan bikin original sama manis. Jadi ada original dan Iya, manis. original pula. kan cuma garam aja. Iya, Nah, sama penyedap sedikit itu Iya. aja original. Jadi kan itu pisangnya tuh manis asli dari pisang karena tua Iya, betul. dari pohon. Iya. Nah, terus itu berancak kemana lagi Bu dari itu, Bu? Karena kita kemarin tuh kan dengar-dengar kita harus bikin nih halal. Ya. Jadi kita inisiatif kita sendiri datang ke Gedung Juang di Martapura Kabupaten Banjar kan, Iya. di samping SMP 1 itu. Nah. Kita tanya-tanya situ gimana ya produknya kan dibawa Iya, contohnya kan. iya. Jadi bikin sama di sana. Oh ya Bu, nanti tunggu aja ya. Paling setengah jam nunggu udah selesai nipnya. Nah, terus tuh Diperjuangkan bujur ini, Bu. iya, kita sendiri yang ke Iya, sana. iya. Terus tuh tanya-tanya lagi untuk bikin hal gimana Mbak? Oh ya nanti proses dulu kita bikin PIRT gitu. Apa itu lagi? Kena paham Bu lah. Kena paham. Iya. Pokoknya ikut aja prosesnya. Ya udah tuh pas tuh mau bikin itu kita harus ikut pelatihan ya Pak begitu ya. Nah, ikut pelatihan dan tapi kan karena kita sudah terdaftar dari dinas kan kita sudah langsung ke sana. Jadi kan nama kita, HP kita kan tercatat. Nanti dihubungi. Nah, kita ikut pelatihan, dihubungi, ikut kegiatan pelatihan, cara-cara akhirnya halal dapat. Akhirnya halal dapat. Dan Nah. ini ada berapa produk sudah Bu yang di? Jadi akhirnya yang lain ini karena kadang solusinya pisang ini kadang Pak datangnya kan seminggu 2 kali pengiriman oke. itu hari Ah. Kamis sama hari Senin pengiriman barang. Jadi kalau untuk produksi kadang kurang. Jadi untuk menutupi kegiatan yang kosong, ulun inisiatif bikin rangginang. Ah. Nah, kerupuk itu kan kita jemur dulu. Iya. Kalau nggak ada pisang kita goreng baru kita produksi. Tapi itu nggak ke toko-toko, untuk ke teman-teman aja. Teman-teman juga. Belum banyak lagi itu, cuma Ah. sekedar jar ulang baja tuh mengambangi. Yang untuk yang ringgina. Nggih, Oh, sama amplang kerupuk gandul itu kan Amplang, cuma mengambangi oke. aja usaha. Karena yang pokoknya Fokusnya keripik itu pisang. keripik pisang. Nggih. Jadi daripada berdiam Bu, Iya, jadi mulah ringginang atau mulah iya. Anu Itu tadi, untuk apa, ke nggih. teman-teman. Kalau ada kegiatan sama Ibu Melin kan kita bawa dagangan. Nggih. Nah, jual di situ sama teman-teman. Iya, saya sambil kata orang tuh sambil lalu pula berjualan Iya, tuh. satu Ya. kerja 2 kali, Iya. 2 gawi. Wah, ini jadi bujur kan, iya, satu dayung beberapa pulau terlampau ini, Pak. itu. Jadi untuk ke toko-toko cuma keripik pisang yang fokus, Nggih. yang 200 toko tadi. Kalau yang satu ini apa, Bu? Ini? Amplang, itu ini kan yang keripik pisang kan ada 2 rasa. Oh, ulun keripik bikin. pisang tadi. Keripik Nggih. pisang tuh kan ada yang Manis, asin sama eh. manis. Oh, asin dan Cuma yang manis. manis kada belum bawa itu kan Baik. 2 kali gawi, Pak. Kalau Oh. udah digoreng asin terus digoreng lagi sama air gula. Oh, prosesnya malah Dua lebih kali, ini, Bu. nggih, agak ribet. Mm. Jadi pas ini kan baru kemarin belum produksi, jadi yang asinnya dulu. Iya, berarti Pian sudah ada memproduksi 4 Bu lah. Nggih. Oke, oh ya 4 Ya, 4 karena ini ada 4 kembang produk. ya. Ada 4 produk Nggih. sudah yang dilakukan. Dan 4-4-nya ini masing-masing bersertifikat Bu. Nggih. Karena kan udah kalau satu produk itu kan di Nituba lah Ya, sudah nggih. tercantum semua. Hah? Kita tinggal mau bikin hal lagi satu-satu. Gitu prosesnya. Oh, jadi yang penting tinggal Maaf. mengembangkan aja Iya. bila usaha. Tapi yang sudah halal Pak Ai, baru yang 3 ini. Kalau amplang belum, ini masih proses. amplang yang Nggih. belum. Oh, Kami kan satu-satu kita mengajukan. Oh, Kita nggih. ditanya bahannya apa, pengerjaannya bagaimana, itu kan prosesnya. Iya. Kalau udah itu semua kan baru kita disurvei ke rumah cara pembuatan. Baru sekitar 2-3 bulan baru keluar halal. Apa yang Pian rasakan Bu ketika ini sudah dipasarkan dan ketika sudah mempunyai sertifikat halal? Alhamdulillah kita mengikuti alurnya kemajuan zaman kan. Iya. Untuk kemajuan produk kita juga kan kalau sudah ada izin kan kita kan lebih enak memasarkannya Pak. Yakin aja gitu. Yakin. Walaupun enak atau enggak tuh kan tergantung selera. Aku yakin juga Bu Merlina. Iya, jadi tergantung selera aja Iya. nanti bagaimana untuk Yang- memasarkannya. Dan ini sudah kemana-mana Bu. Karena kan Matapura dan Banjarbaru. Iya, But- untuk itu pemasarannya kan Matapura Banjarbaru karena Iya. kan terkendala oleh bahan tadi, ulun Ya. belum sampai kemana-mana lagi yang lebih Iya. jauh. Padahal niat hati ini kan mau menjelajah semuanya. Oh, Nah, tapi Kalau- kalau untuk pesanan orang Pak Ai sudah sampai Balikpapan, Oh, kalau sudah yang sampai pesan. Jawa, Oke. karena kita paketkan aja sampai ke Kota Baru. Heeh.
kalau orang pesan karena kan Oke. kita juga online. Oh, jadi jual online, Ibu Merlin juga Iya. jual online, Bu ya? Belum, sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Berarti ini kan Ibu Mince sudah jual online, berarti sudah Iya. bisa dipasarkan sejauh Udah, mungkin, enggak, ya? sudah pengiriman di luar Jawa sudah pernah. Apalagi kok Ramadan tadi, Wah, panen. Waduh. kalau mau rebatan pun repot, pesanan banyak. Iya. Dan ini sudah kalau kita lihat kan sudah menggunakan kiris, Bu ya? Kiris, nggih. Nah, ini berarti kalau menggunakan kiris ini bagi mereka yang datang kah? Atau seperti apa, Bu, cara penggunaan? Bagi mereka yang datang, kita kan biasa ikut bajar, Pak. Oh, bazar. Nah, kalau ada dari dinas kan mau ikut bajar kan kita kan gratis ya, Pak ya, Ya. biasanya. Ya. Jadi kan untuk pembayarannya kita harus mulai kiris kan harus diutamakan lagi, ikutilah alurnya, kita bikin juga kiris. Iya, karena pemerintah kan lagi menggalakkan ini, Bu. Iya. Jadi bukan hanya menggalakkan UMKM, tapi pemerintah juga menggalakkan kiris gitu kan, Pak ya? Iya. Karena untuk mempermudah orang yang kadang bawa duit, Bu. Iya. Jadi bawa HP aja kan Iya. ya. Nah. Tapi di HP-nya ada duit sebenarnya, Pak. Jadi bukan yang kada duit, kan salah yang ngerti lagi Iya. kan di rumah. Nah, ini pemirsa ada beberapa produk sekali lagi yang kami tayangkan di sini, dan ini juga bisa dilihat begitu bahagianya mereka berdua ini sudah bisa memasarkannya dengan nyaman, karena orang-orang lain pun dengan nyaman juga untuk memakan produk-produk mereka yang buat. Nah, tentunya juga ada ketertarikan paling tidak, Pak ya, Iya. dari mereka-mereka yang ada di rumah yang juga pelaku-pelaku UMKM nantinya untuk membuat sertifikat ini, kata Pak Bahruni tadi, nyaman dan gratis, Pak ya. Ya, ya. Nyaman dan gratis. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Bahwa BPD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran Saban hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Bapak Panderan kita, dan sudah banyak tentu saja apa yang kita dapatkan dari Bapak Panderan kemarin ini, karena dari produk yang hanya satu akhirnya berkembang gitu, dan juga ada dari satu produk bisa menghasilkan 5 rasa. Itu punyanya Bu Merlin. Nah, Pak Bahruni nyatakan bahwa pembuatan sertifikat ini adalah sangat mudah. Nah, jadi paling tidak ada rasa ketertarikan buat pelaku-pelaku usaha yang kali ini lagi mendengarkan, yang lagi menonton acara kita kali ini, paling tidak ada tergerak hatinya gitu, Pak. Tergerak hatinya untuk melakukan dua ini. Kenapa aku kada, kan gitu. Ininya. Nah, kita ke Ibu Merlin dulu, Ibu Merlin, kalau tadi kan sudah nyaman, sudah merasa apa. Nah, ini mungkin adalah pemirsa yang di rumah nantinya kan. Tadi kan sementara tadi kan Bu Merlin cuma, wah ini dari kekawanan aja, dari ada acara kekawanan aja. Nah, untuk langkah selanjutnya atau bagaimana cara orang mendapatkannya ini, bagaimana nantinya Bu Merlin? Ya, untuk sementara mungkin via telepon. Via telepon Ya. Hah? Bisa hubungi saya di nomor WA atau HP 0838 419 0243. Jadi ke nomor itu ya. Ya. Nah, jadi nanti pemirsa bisa lihatlah di tayangannya bahwa nomor Ibu Merlin kan sudah. Jadi ketika menginginkan yang 5 rasa tadi yang ada di atas meja atau di meja makan, nantinya kan berada di meja makan, dan tidak bisa menghubungi nomor itu. Nah, ini mungkin akan bisa, kalau orang online bisa dikirim juga, benar? Insya Allah bisa. Jadi lewat online itu menurut saya sih belum ini ya. Tapi nanti saya minta ada bagaimana khusus memulainya? ya, memulainya, terus nanti lewat online. Iya. Ya. Jadi nanti dia yang ini. Karena selama ini kan saya pemasaran hanya teman ke teman. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada NIP, kemudian ada halal, dan pertemuan kita pada hari ini wawancara. Nah, inilah membuka saya lagi kenapa saya tidak besar. Iya. Nah,
Dengan cara apa? Ya mungkin nanti lewat Instagram, ya, kemudian lewat online, ya, insya Allah. Jadi menggunakan berbagai cara apapun agar produk ini akhirnya lebih besar lagi. Nah ini kan sesuatu yang cukup menarik Pak Bahrudin. Karena kan ada orang yang berusaha tidak stuck gitu Pak, tidak hanya diam, tapi ingin bagaimana terus maju dan maju. Nah ini dukungan yang diberikan oleh Pak Bahrudin seperti apa kalau orang-orang seperti ini Pak? Jadi pada intinya itu apabila pelaku usaha lah atau UMKM itu tadi mempunyai legalitas halal itu tadi, nah mungkin yang disampaikan oleh Ibu Merlin tadi itu memang benar itu. Artinya dibalik mereka sudah punya legalitas resmi dari pemerintah lah, baik itu tadi izin usaha, baik itu sertifikat halal dan sebagainya itu. Artinya secara tidak langsung nanti membukakan wawasan mungkin keinginan mereka untuk istilahnya mengembangkan usaha itu lebih luas lagi. Dan yang pasti itu, dan mungkin ini juga himbauan kepada pelaku usaha lah atau UMKM itu tadi, artinya sertifikat halal itu boleh dikatakan no ribet no bayar. Wah itu. Jadi bahasanya kerennya gratis. Artinya yang lebih sederhana lagi kalau bahasa Banjar itu pian bersedia, cukup duduk manis di rumah, sertifikat terbit. Nah itu, cukup dipermudah sekali. Sangat dipermudah. Artinya kan mungkin Ibu Merlin yang sudah pernah ulun bantu lah. Nah ini saksi hidup ini. Artinya beliau tidak perlu repot kemana-mana. Ulun datangi ke rumah, ulun minta data sedikit, ulun survei, udah 2-3 bulan kemudian terbit. Nah itu artinya artinya sampai sebenarnya kan izin usaha atau NIP itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami, itu tanggung jawab pemilik usaha. Tapi daripada kami sangat memudahkan itu tadi, kalau tidak ada kami bikinkan. Nah itu kami bikinkan NIP-nya itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa nih dari Pak Bahrudin ini untuk membantu UMKM gitu Ibu Merlin. Nah, paling tidak ada himbauan apa Bu yang diberikan juga kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di luar sana Bu? Yang khususnya mungkin yang belum mempunyai harapan saya sih buat ibu-ibu ya yang bergerak di bidang UMKM ya yang belum membuat NIP atau halal, coba ya, gratis seperti saya contoh ya, dan segalanya saya duduk diam dengan kesibukan saya sendiri, Pak Bahrudin yang semua menyiapkan, tiba-tiba saya sudah keluar surat. Itu luar biasa dan saya ucapkan terima kasih. Bahkan beliau saya beri penghargaan. Luar biasa. Ya Bu Munjia, kalau kita lihat ini kan sudah ada beberapa produk yang diadakan. Nah, apa untuk kedepannya seperti apa nanti Bu? Untuk kedepannya, untuk produk saya kan yang untuk keripik pisang kan sudah ya melebatkan saya, rencananya kan mau insya Allah mau melambah Banjarmasin atau Pelehari atau Hulu Sungai, tapi kan itu kita harus ada pegawai lah, harus ada karyawan. Betul. Untuk selama ini kan kita cukup suami istri yang kerja, nah sesuai dengan bahan yang ada. Jadi kalau untuk itu kan kita harus punya karyawan paling tidaklah 2 orang. Nah, jadi untuk yang para yang lain yang belum ada sertifikat halal ataupun NIP, itu tergantung dari diri kita sendiri. Untuk kemajuan kita usaha itu kita harus bagaimana kita mengembangkan diri dan memajukan usaha kita. Nah, itulah. Jadi kan dari niat diri kita sendiri bagaimana untuk maju ke depannya usaha. Ini kan sudah ada jalannya nih, gratis semua. Gratis semua, tinggal kita aja lagi. Bu Munjia, ada kawan lah yang belum ini Bu? Masih banyak Pak. Masih banyak? Itu kadang kendalanya itu karena merasa males berurusan. Nah itu. Maka tadi Pak Bahrudin yang malu. Mungkin Pak Bahrudin. Terus tuh kada pede dengan hasilnya tuh yang diolah produksi dia. Nah padahal kita kan bukan kita yang menilai orang kan, yang kita menjalankan yang harus kita jalankan aja kan, tanpa harus mengikuti alurnya. Nah itu aja dulu. Tapi masih ada teman-teman saya aja kadang kan kalau udah belajar tuh Pak, kalau ada yang nggak ada halannya,
nanti kan ditegur oleh dinas, ini apa Bu, nggak ada halannya, langsung jangan itu penyinggungan kan, tersinggung. Nanti kalau ada budget baik nggak ikut lagi. Nah padahal ini kan orang menabung itu mencari yang baik. Iya makanya, karena kan ada kesibukan, misalnya guru kan otomatis kan kerjanya kan satu hari, jadi untuk mengurus itu nggak ada waktu katanya. Padahal kan kita kan tinggal duduk manis. Nah itu bermacam alasan lah, kayak itu kan tergantung diri kita. Makanya dia goda Bu mereka itu. Pernah, ayo kita ikut ini, nanti saya ajak nanti ini, males katanya. Nah itu yang ini tergantung diri kita Bang, itu masalahnya. Nah itu tuh. Ya tergantung kepada mereka. Iya. Bilang, kenapa mereka ini sampai tidak mau gitu. Ya berbagai macam alasan itu, karena males urusan itu, males waktu terbuang katanya, urusan itu kan ribet, bilangnya ribet. Ulun aja kan ke dinas tinggal tanya, terus langsung bikin udah selesai. Kalau kita memang dari niat kita mau berusaha, ya memang ada jalan. Iya. Kalau memang nggak ada niat, biarpun diajak Pak. Nah itu Pak. Tapi rugi bulan? Iya rugi padahal. Karena sudah mencoba memasar. Ulun kadang belajar kan, kalau satu produk kan, kalau yang laku cuma keripik kan, masa kita yang lain nggak laku. Makanya ulun tuh inisiatif mau bikin bermacam produk, nggak satu ini yang laku, yang ini yang laku, nggak satu ini yang ini. Itu makanya jadi motivasi saya jadi bikin bermacam-macam produk ini. Nah, jadi kan orang bisa ada pilihan. Ada pilihan, dagang kan bukan cuma satu, kan banyak macamnya. Kan teman-teman ada yang lain-lain juga, kita masa nggak bisa itu. Memang saya ini untuk masalah dagang semangat. Berarti ini udah berpikir bisnis bener-bener deh Pak. Ya, insya Allah kan ini kan memang kalau kita kerjakan memang Pak, alhamdulillah hasilnya. Jadi ini kembali ke niat. Iya. Alhamdulillah memang kalau kita kerjakan hasilnya memang menjanjikan luar biasa. Kita kan banyak organisasi kan, kami santai kan, banyak kegiatan, tapi kita dengan dana di sini kan kita bisa diselipkan untuk acara ini, untuk beli ini kan, dari uang hasil di sini. Alhamdulillah kenapa? Iya. Berarti paling tidak ada harapan dengan pemerintah ini lebih sering adakan bazar lah. Ya, itu kan budget memang banyak, sudah malah budget itu biasanya. Kalau acara-acara itu memang ada budget. Cuma yang ikut budget ini yang udah ada legalitas usaha, yang udah ada NIM, udah ada halalnya, itu yang bisa yang ikut. Boleh diperbolehkan. Makanya kalian yang belum ada surat itu harus ada. Nanti kan ikut budget kan enak. Iya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung itu berarti kan menutup diri. Ya kan Bu Merlin? Kalau orang menutup diri itu berarti kan usahanya tertutup. Iya. Nah, ini bagaimana Bu cara orang mendapatkan ini? Mendapatkan maksudnya biar lebih mudah lah paling tidak. Iya, ya untuk teman-teman yang belum ada NIP atau halal, silakan aja. Nanti hubungi orang dinas lah, kalau ada punya WA kan. Saya sering mengajak yang teman-teman yang belum, saya kasih tahu sering. Tapi kalau untuk mengurus sendiri lebih enak lagi, tinggal duduk manis aja udah selesai, tinggal nunggu antriannya aja 1,5 jam lah selesai. Pokoknya diniatkan dari hati aja dulu. Kalau mau maju, ya kita harus bangkit dan realisasikan. Nah itu aja. Berarti kembali diri kita. Bu Mera, ada yang ingin disampaikan Bu kesempatan kali ini yang terakhir ini? Saya menyampaikan ini, semoga penonton bisa mencoba sambal saya, Duta Marlin yang 5 rasa. Mudah-mudahan perbedaan ini fungsinya untuk makan ya. Misalnya nih kayak saya jelaskan sedikit lagi, bawang putih ini untuk makan bakso ya. Jadi lebih enak karena dia tidak menggunakan terasi. Ya, jadi mie goreng, mie kuah ini sama bakso, kuah-kuah. Iya, jadi maksudnya 5 produk ini tergantung dengan kebutuhannya. Iya, betul. Jadi ketika kita ingin makan ini, gunakanlah sambal yang ini. Ketika ingin makan ini, itu sambalnya apa lagi? Kalau yang lain mana? Untuk yang mana? Ini pete. Pete ini biasanya ibu-ibu pada saat mengambil sesendok bisa tambah lagi pete gorengnya. Tambah enak. Bisa fungsinya untuk goreng ikan ya, makan pakai gorengan ikan, lalapan juga bisa. Sama dengan limau kuit. Ini sudah ada terasa asam ya. Kalau mau ditambah lagi dengan mangga atau apa itu yang dari Banjar itu. Yang ramania? Ramania dicancang ya. Sebenarnya dicancang, dicampur 1 sendok
sambal ini tidak semua orang masyarakat di Indonesia suka sambal. Iya, suka sambal, tergantung nanti mereka mau rasa yang mana. Ya, rasa yang mana. Ada ebi yang terasa lebih udang, ya. Kemudian ada baby cumi, jadi ada cuminya juga di situ. Iya. Oh, jadi sudah dijelaskan Ibu Merlin tadi bahwa ini tergantung daripada yang mana yang kita makan, kita sesuaikan lah. Iya. Jadi menunya yang mana kita sesuaikan dengan sambalnya. Iya. Jadi paling tidak ada 5 di atas meja makan nih Pak. Iya, ternyata ada 5 varian rasa yang ada di. Ada penjelasan di sini Pak. Ya. Oh, dia sudah ada penjelasannya, jadi tidak perlu ribet lagi ketika ingin membeli sambal ini nantinya sudah ada produknya. Nah, Pak Abang Nuri, apa yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini Pak? Harapan dulu kepada para pelaku usaha, khusus UMKM. Artinya pemerintah itu sudah punya niat baik lah. Nah, artinya pemerintah di satu sisi mengeluarkan peraturan dan undang-undang itu tadi, dan sebenarnya maksud pemerintah itu baik. Karena apa? Sebab biar bagaimanapun sekarang ini masyarakat kita itu kan khususnya Muslim lah, itu rata-rata sudah sadar. Artinya betapa pentingnya memilih makanan yang memang sudah punya legalitas halal. Nah itu. Artinya mungkin kita aja mungkin lah kalau ke pasar-pasar modern itu pasti kita lihat, oh ini ada logo halal. Dan kemudian juga positifnya itu negara luar pun lah, khususnya negara-negara luar itu mereka pun berlomba-lomba belajar di Indonesia. Karena apa? Di negara luar itu kan kayak seperti di Eropa, di Amerika kan itu kan banyak juga penduduk Muslim itu. Nah, jadi kan kalau produk yang dipasarkan di negara mereka itu sudah punya legalitas halal, itu kan secara tidak langsung penduduk yang Muslim di negara-negara tersebut tentunya kan pemasarannya juga lebih mudah. Nah, apalagi yang kita memang di negara kita ini mayoritas Islam kan. Nah, jadi kalau sudah mempunyai legalitas halal, artinya insya Allah seperti yang disampaikan Ibu berdua tadi, artinya insya Allah nanti ekspansi pasarnya itu lebih mudah, dan insya Allah pastinya nanti kan omsetnya juga tambahnya banyak meningkat. Nah, artinya silakan bagi yang ingin membuat sertifikat halal lah. Nah, apalagi sekarang ini masih ada kuota gratisnya. Masih ada. Jadi untuk Kalimantan Selatan data terakhir kemarin ada sekitar 4.000 lagi. 4.000 yang gratis. Tapi setelah itu bayar, tapi sekaser itu, memperlukan sekaser. Nah, nanti kalau sudah habis dan ulun tidak bisa berjanji lah. Nah, mungkin nanti ada yang melihat tayangan ulang, mungkin siaran kita lah. Katanya ada. Gratis ya. Padahal saat itu sudah tidak ada. Sudah habis. Dan kalau berbayar itu kalau satu produk ini Pak itu minimal sekali 4 juta itu. 4 juta bayar itu kalau yang reguler itu. Nah, dan itu ngurus sendiri itu. Kesana kemarin ngurus sendiri. Nah, kalau ini kan artinya diuruskan gratis, nanti selesai diantar lagi. Nah, artinya seperti yang Ibu Medan bilang itu tadi, cukup duduk manis saja selesai. Iya. Nah, ini berarti boleh dikatakan ketika produk ini legalitasnya sudah halal, berarti boleh dikatakan produk ini berarti bersih dan aman, Pak. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah yang lagi menonton Bapak Panderan kali ini, tidak ada salahnya kalau kita ingin melakukan suatu usaha, kita mempunyai sertifikat halal. Karena seperti disampaikan tadi bahwa ketika kita punya sertifikat halal, secara otomatis pemasaran kita akan lebih mudah dan orang pun merasa nyaman dan aman ketika menggunakan produk-produk yang telah kita buat. Nah, ini adalah paling tidak sebagai himbauan untuk pelaku-pelaku usaha UMKM yang masih belum memiliki legalitas halal, paling tidak secepatnya lah. Karena kota yang disediakan tadi cuma tinggal sedikit, karena 4.000 itu kan sedikit. Kalau untuk sekasar, nah untuk sekasar itu sangat sedikit. Jadi pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya agar kita bisa menambah atau menopang ekonomi keluarga kita. Dan saja kita akhiri jumpa kita kali ini, dan harapan kita berdapat lagi di gelaran Bapak Panderan yang akan datang. Saya Bang Giliria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.